Ini kami sedang jalan-jalan pagi, tapi sekalian ya meneruskanlah pelajaran kita tentang studi kristalisasi mengenai Zakaria yang ketiga. Kali ini kita ambil dari pasal 7 dan pasal 8 yang berbicara mengenai nubuat atau nasihat atau dorongan Nabi Zakaria kepada orang-orang Yahudi yang tersisa yang pulang dari Babel ke Yerusalem untuk membangun bait suci ya di bawah pimpinan Zerubabel. Jadi dalam dua pasal ini kita akan coba ada 4 poin atau 4 nasihat lah ya yang ada juga berisi nubuat kepada yang tersisa daripada bangsa Yahudi itu. Nah, mari kita lihat yang pertama dulu ya, pasal 7 ayat 1 sampai yang ke ayat yang ke-7 ya. Intinya di sini ceritanya mengenai ada orang-orang yang mereka melakukan ritual berpuasa ya, melakukan ritual memohon kepada kemurahan di hadapan Tuhan, menangis ya. Dia datang kepada para nabi, para imam di Betel. Dia tanya, gimana kami harus nggak selalu berbuat seperti itu untuk mendapat kemurahan Tuhan? Kira-kira begitu nih orang-orang Yahudi yang tersisa ini bertanya. Terus dijawab oleh Nabi Zakaria perkataan begini ya. Katakan ya kepada seluruh umat negeri itu, kepada para imam dengan mengatakan ayat 5 ini ya. Ketika kamu berpuasa dan berkabung dalam bulan ke-5 dan ke-7 bahkan 70 tahun ini, apakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Jadi Tuhan tidak berkenan hanya persoalan ritual saja, tapi persoalannya motivasinya apa? Kamu berbuat ritual itu, berpuasa, menangis pada bulan ke-5 dan sebagainya, itu untuk siapa? Kalau memang itu untuk dirimu sendiri, ya di sini dia katakan Tuhan tidak berkenan. Jadi bahkan kalau kita perhatikan di zaman perjanjian lama pun Tuhan tidak memperhatikan terlalu soal ritualnya ya. Tapi yang diperhatikan bagaimana hati orang-orang yang melakukan ritual itu. Apakah ada iman di dalamnya? Karena setiap zaman tuh Tuhan mencari iman ya. Jadi di sini dinasihatkan, bukankah dari dulu perkataan nabi-nabi yang dahulu kepada nenek moyang sebelum Yerusalem itu hancur ya oleh Raja Nebukadnezar, kan sudah diperingatin ya, jangan hanya melakukan ritual, tapi hatimu harus ada iman, ada kasih ya. Ritual itu hanyalah ekspresi daripada orang yang beriman, yang ada kasih kepada Elohim. Dia mengekspresikannya sesuai dengan hukum yang berlaku pada zamannya. Nah untuk zaman orang Yahudi itu tentu hukum Taurat ya. Jadi intinya daripada yang poin pertama ini bahwa Tuhan mencari melihat hati lah ya. Apakah ini ritual dilakukan untuk Tuhan atau untuk diri sendiri. Poin kedua kita melihat ini nasihat juga ya, pasal 7 masih ayat 8 sampai 14. Ini berbicara supaya jangan lakukanlah penghakiman yang benar ya, jangan menindas janda, anak yatim, pengembara, orang miskin, jangan merencanakan kejahatan bahkan dalam hati. Jadi dikatakan ditekankan ya dalam hati ya. Jadi belajarlah di sini mendengar firman Tuhan, itu yang utama dulu, karena dengan mendengar baru timbul iman. Barulah iman itu diekspresikan melalui ritual-ritual. Jadi ini harus jadi seperti ini. Orang harus menjaga hati dulu, telinganya dulu, mendengar firman. Ya, itu memang semua kasih karunia, tapi melalui itulah datang iman, kemudian iman itu diekspresikan melalui ritual-ritual yang berlaku pada zamannya. Oke, yang ketiga ini poin yang ketiga yang pasal 8. Ini di sini bukan aja nasihat, tapi juga nubuat ya. Nubuat yang disampaikan kepada Yerusalem dan Sion. Kita baca dulu ya. Pemberitaan yang ketiga ini dari pasal 8 ayat 1 sampai ke ayat yang ke-17 ya. Kalau kita baca dulu ini, kita perhatikan ya. Ini intinya begini ya. Pasal 8 ayat 3 saya baca dulu. Beginilah Yahweh Sebaot berfirman,
Aku telah kembali kepada Sion dan akan tinggal di tengah-tengah Yerusalem, dan Yerusalem akan disebut kota kebenaran dan gunung Yahweh Sebaot, gunung kudus. Jadi saya pakai ILT ya. Jadi intinya di sini pesan Nabi Zakaria kepada yang tersisa itu adalah bahwa Tuhan sudah kembali lagi kepada kota Yerusalem. Ya, Tuhan tadinya kita tahu selama 70 tahun Yerusalem dihancur, orang Yehuda dibuang ke Babel, Bait Suci dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar, terus juga istana, udah tembok juga semuanya udah hancur lah ya. Tapi akhirnya dikatakan di sini Tuhan kasih perkataan bahwa aku kembali ya kepada Sion, ya, tinggal di tengah-tengah Yerusalem. Bahkan dikatakan di sini Tuhan janjikan, Tuhan nubuatkan ya melalui Nabi Zakaria bahwa nanti di Yerusalem itu ada orang-orang yang sangat lanjut usianya, ada anak-anak laki-laki ya, yang rame lah gitu istilahnya. Yerusalem yang tadinya udah tandus itu sekarang nanti akan Tuhan pulihkan, demikian sehingga rame. Nah, ini poin pertama dulu, atau kita langsung aja ambil 3 poin lah yang dari pasal 8 ini. Yang pertama bahwa Yerusalem akan dipulihkan, termasuk bait sucinya. Nanti kita lihat di sini ya, kita baca dulu bait suci pasal yang ke-9. Biarlah kedua tanganmu menjadi kuat, kamu yang pada hari-hari ini mendengar perkataan-perkataan ini dari mulut para nabi, bahwa tempat suci, maksudnya bait suci, akan dibangun pada hari difondasikannya bait Yahweh Sebaot ya. Jadi yang pertama dinubuatkan Yerusalem akan dibangun kembali ya, temboknya ya, orang-orangnya juga, bait sucinya juga. Yang kedua, yang ketiga, ingat dulu ya, bahwa firman ini diberikan kepada yang tersisa, yaitu orang-orang yang digerakkan oleh Yahweh untuk pulang dari Babel ke Yerusalem untuk bangun bait suci bersama dengan timnya Zerubabel itu. Jadi kita harus lihat dulu latar belakangnya ini begini. Di zaman Ezra, Nehemia, Esther itu satu zaman itu, orang Yahudi yang tersebar di Yerusalem, di Babel, di Asur dan sekitarnya itu jumlahnya udah sekitar 2 sampai 3 juta. Para ahli percayanya begitu jumlahnya. Ini perkiraan aja. Tapi kita tahu dari kitab Ezra pasal 1 itu, yang pulang dari Yerusalem ke Babel untuk yang pulang dari Babel ke Yerusalem untuk bangun bait suci itu hanya sekitar 50.000, nggak sampai ya. Kenapa sangat sedikit? Dikatakan di Ezra pasal 1 ayat 5 itu hanya orang-orang yang digerakkan Tuhan aja yang mau pulang. Mengapa demikian? Karena begini, selama kurang lebih 70 tahun orang Israel di Babel, mereka sudah cukup nyaman. Mereka sudah bangun ladang-ladang, bangun rumah-rumah, bangun sinagoga-sinagoga ya, pengganti daripada bait suci yang roboh ini oleh Nebukadnezar. Itu dibangun sinagoga di setiap, ada 10 orang keluarga Yahudi, bangun 1 sinagoga. Tapi bukan tempat korban, karena nggak boleh. Kalau korban itu hanya harus di kota, di Yerusalem, di tempat yang Tuhan pilih. Jadi mereka sudah nyaman, cukup ya, belajar Taurat sudah bisa di sinagoga ya, tempat berkumpul lah sinagog itu artinya kan. Jadi begitu perjalanan pada zaman itu, nah itu sangat banyak bahayanya. Oh, bahaya penyamun, bahaya cuaca yang gak bagus dan sebagainya ya. Sehingga orang yang hanya digerakkan Tuhan aja mau dia bangun bait suci di tempatnya yang semula. Itulah dia rombongan Zerubabel dengan Yosua dengan kurang lebih 50.000 orang. Nah, kepada yang ini disebut yang tersisa, ini dibilang. Kepada yang tersisa inilah datang firman Tuhan bahwa engkau akan jadi berkat. Kalau diperhatikan di sini, bahkan dikatakan bangsa-bangsa nanti akan datang ya, banyak ayat pasal 8 ayat 22 saya baca, dan banyak orang serta bangsa-bangsa yang kuat akan datang mencari Yahweh Sebaot di Yerusalem. Jadi bahwa poinnya, jadi intinya ya, nubuat pasal 8 ini, yang pertama bahwa Tuhan akan pulihkan Yerusalem. Yang kedua bahwa Tuhan akan bangun bait suci. Yang ketiga bahwa pemulihan segala Yerusalem itu, segala sesuatu, bahkan bangsa-bangsa itu akan mulai dari yang tersisa. Nah, ini 3 poin yang justru kita mau aplikasikan saat ini. Itu kan konteks perjanjian lama. Ingat ya, 3 poin ini, Yerusalem akan kota itu akan dipulihkan. Kedua, bait suci akan dibangun.
Ketiga, ada yang tersisa yang digerakkan Tuhan dari Babel pulang ke Yerusalem, yang tersisa ini sekitar 50.000 ini. Inilah yang akan melalui mereka inilah berkat akan mengalir kepada bangsa-bangsa. Nah, mari kita terapkan ya, aplikasikan ini untuk saat ini kondisi kita. Karena kita nggak bisa bilang lagi bahwa pemulihan akan dimulai dari Yerusalem itu yang di tanah Palestina itu. Nggak bisa lagi kita bilang begitu. Nggak bisa juga kita bilang pemulihan dimulai dari bait suci yang bangunan gedung itu. Ya nggak bisa begitu. Karena itu konteks perjanjian lama untuk bangsa Yahudi dalam konteks perjanjian Musa. Kalau kita sekarang di sini dalam perjanjian baru, konteksnya udah lain lagi. Itu makanya Yesus bilang sama perempuan Samaria. Perempuan di Yohanes pasal 4 itu, perempuan Samaria tanya, gimana ibadah itu mau di mana? Engkau bilang di Yerusalem. Kami di Gunung Gerizim di Samaria itu, ya. Yesus bilang ada saatnya perempuan. Ibadah itu bukan soal mau di gunung ini, gunung itu, tempat ini, tempat bukan itu. Ibadah itu sekarang di dalam roh dan realita kebenaran. Karena yang realita itu truth itu lawan dari lawan daripada simbol, tanda ya. Perjanjian lama itu adalah simbol, tanda, nubuat. Sementara perjanjian baru itulah dia realitanya. Kalau kita lihat Kolose 2:17 itu dikatakan semua lambang-lambang itu realitanya atau wujudnya atau esensinya adalah Kristus. Kristus dalam batin ya. Kristus itu kalau Paulus istilahnya, Kristus itu adalah hidup kita, Kristus itu adalah korporat, ada Yesus dan ada tubuhnya. Kristus juga adalah the spirit ya, roh Elohim. Kristus juga adalah kingdom, the kingdom of Christ. Nah, jadi itu realitanya. Nah, sekarang pemulihan itu mulainya dari dalam, dari batin setiap orang percaya. Jangan lagi bicara Yerusalem di sana, jangan lagi bicara bait suci yang di sana, jangan lagi bicara yang tersisa orang-orang Yahudi di sana. Mari kita melihat dulu. Yerusalem yang sebenarnya adalah Yerusalem baru. Kalau yang di sana itu Yerusalem jasmani. Itu hanya dalam konteks perjanjian lama. Dalam konteks perjanjian baru itu perjanjian Yerusalem baru. Kalau kita lihat di Wahyu pasal 21 pasal 21 22, disinilah Yerusalem baru inilah yang terjadi pemulihan kepada bangsa-bangsa. Karena dari sini ada tata Elohim, ada air kehidupan, ada pohon kehidupan, daunnya menyembuhkan bangsa-bangsa, apa semuanya itu. Dari sinilah dia. Hanya sekarang kita mau bertanya, Yerusalem baru ini apakah ini kota jasmani? Sama seperti Yerusalem yang lama itu? Bukan, Bapak Saudara. Kalau kita lihat pasal 21, ya, Wahyu, ya. Perhatikan di sini, ya. Ayat 9 10. Ini seorang malaikat datang kepada Rasul Yohanes, dia kasih tahu. Dia katakan begini, ya. Kemarilah, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin wanita mempelai anak domba. Jadi malaikat itu ngomong sama Rasul Yohanes, aku akan tunjukkan kepadamu mempelai anak domba. Tentu perempuan yang dimaksud ya. Orang lah ya. Nah, kemudian ayat 10, malaikat ini justru membawa, dikatakan di sini, dia membawa aku dalam roh ke atas gunung besar dan tinggi, dan dia menunjukkan kepadaku kota yang besar, Yerusalem suci atau Yerusalem kudus atau Yerusalem baru. Jadi mempelai anak domba itu adalah Yerusalem baru itu. Jadi Yerusalem baru bukan kota jasmani, tapi dia adalah mempelai anak domba yang adalah orang. Kristus sebagai mempelai prianya, mempelai wanitanya, gereja, itulah dia, Yerusalem baru. Itulah pemulihan dimulai dari situ. Dari gereja itulah mulai ada air kehidupan mengalir kepada bangsa-bangsa. Seluruhnya. Ya, seluruh bangsa, bahkan akhirnya seluruh bumi, langit dan bumi yang baru. Dimana kalau lihat pasal 21 ini pada akhirnya tidak ada lagi maut. Kita tahu ya, maut itu upah dosa. Musuh terakhir daripada kita semua ini sebenarnya maut ya. Paulus bilang ya, musuh terakhir, dan itu kan ditaklukkan oleh Yerusalem baru, yaitu mempelai anak domba, yaitu kerajaan Kristus. Ingat ya, jangan berpikir jasmani lagi. Ya, nah ini dia masalahnya orang Kristen kadang-kadang masih berpikir jasmani ya. Itu kan yang jasmani itu baik peraturan-peraturan hari raya, baik persepuluhan, baik buah sulung, baik itu baik suci ya, baik itu orang ya, baik tanah warisan orang Israel itu tanah Palestina sekarang itu semua yang jasmani itu hanya simbol, hanya bayangan. Realitanya itu adalah Kristus, yaitu pertama dia roh, ya kedua dia itu kerajaan, kingdom, ketiga dia itu korporat ya, orang ya. Jadi
ini di sini ada kesulitan dalam kebanyakan denominasi lah ya. Sebenarnya denominasi juga sangat jasmani. Apa sih denominasi itu? Denominasi tidak lain daripada kerajaan-kerajaan para pemimpin. Itu jujurnya. Itu bukan gereja. Gereja itu otoritasnya otoritas hayat, yaitu hidup Kristus, Zoe istilah Yunaninya. Itu gereja. Tapi kalau denominasi itu campuran. Otoritasnya selain otoritas Kristus, otoritas hayat, tapi juga otoritas pemimpin. Saudara ngerti kan kalau organisasi itu kan, itu apanya, garis komando itu yang di atas itu bukan main-main garis panjang, garis-garis itu. Misalnya ini ketuanya, ini ada bendahara, itu nggak main-main garis-garis itu garis otoritas, garis komando. Jadi kalau makin ke atas itu dia makin berotoritas, yang makin menentukan. Biasanya yang paling atas itulah yang jadi manajernya. Dia melakukan planning, leading, organizing, controlling. Itu gereja bukan gereja punya Yesus itu. Itu gereja punya pemimpinnya yang paling atas itu. Bahkan gedungnya mungkin punya dia. Semuanya punya dia, asetnya biasanya ya. Sehingga itu bukan gereja, itu pecahan gereja. Kalau kita mau tahu dari Kisah Rasul 20, jelas itu Paulus bilang. Dari antara kalian dengan ajaran palsu, kalian tarik murid-murid, bangun kerajaan sendiri. Jadi denominasi itu adalah kerajaan manusiawi, sangat jasmani. Makanya peraturannya banyak. Yang enggak peraturan organisasi, peraturan para pemimpin itu sendiri, peraturan-peraturan perjanjian lama yang jasmani itu dibawa masuk. Persepuluhan, ya, pokoknya tapi yang enak-enak lah, yang duit lah ya. Buah sulung jadi duit, persepuluhan jadi duit, apa semuanya. Padahal enggak begitunya aslinya itu hasil tani aja itu hanya simbol ya. Jadi kesimpulannya apa nih? Saya ambil dulu kesimpulan lah ya. Bahwa kitab Nabi Zakaria memberikan nubuat kepada yang tersisa. Nubuatnya intinya adalah pemulihan Yerusalem, pemulihan Bait Suci, pemulihan yang tersisa itu dalam arti kau jadi berkat bagi banyak bangsa. Tapi aplikasinya, penerapannya, kita inilah gereja. Gerejanya para pemenang ya. Karena kalau denominasi itu udah pecahan gereja, udah runtuh. Makanya dalam kekristenan banyak yang dipanggil, jadi kita yang dipilih. Wahyu pasal 17 juga, yang dipanggil, dipilih, dan yang setia. Mulai dari sinilah pemulihan itu, yang tersisa itu. Ya, yang sekarang ini tersisa. Jadi, intinya, pemulihan yang dinubuatkan Nabi Zakaria itu merupakan simbol Yerusalem, Bait Suci, jasmani, orang-orang jasmani, keturunan Abraham itu. Tapi yang sekarang di sini adalah gereja pemenang, ya. Kristus, ya, kerajaan Kristus yang akan jadi berkat bahkan menaklukkan segala sesuatu. Haleluya. Amin.